Sebelum kita buka pertanyaan, mungkin saya perlu jelaskan ya. Ini Nazm Aqidatul Awam. Nazm Aqidatul Awam ini kalau di pesantren menjadi pelajaran tauhid bagi anak-anak ibtidak. Kalau dulu zaman kami di Lirboyo ini pelajaran tauhid atau akidah kelas 2 SD. Cuma Lirboyo itu kan memang tinggi, tingkatannya tinggi. Karena aliyah saja itu sudah pelajarannya sama dengan S1 bahkan S2. Aqidatul Awam ini artinya akidah untuk orang-orang awam. Di mana dalam Nazm Aqidatul Awam ini dijelaskan tentang akidah yang 50, sifat wajib, jaiz, muhal, Allah dan Rasulnya. Dijelaskan juga nama-nama Nabi dan Rasul. Dijelaskan juga keluarganya Rasulullah, istrinya siapa saja, anaknya Rasulullah. Dijelaskan juga sahabat-sahabatnya Rasulullah, malaikat-malaikatnya Allah. Nah, Aqidatul Awam ini sebenarnya pengarangnya bukan bermadzhab Syafi'i. Nama pengarangnya ini sudah saya tulis, Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Syekh Ahmad Marzuki, beliau ini pengikut mazhab Maliki, tinggalnya di Makkah. Banyak pesantren-pesantren kita meskipun terkenal mazhabnya Syafi'i, tapi kitab yang dikaji bukan hanya kitab Syafi'i. Ulama-ulama Nusantara saat di Nusantara menyampaikan fikih mazhab Syafi'i, belajarnya di Mekah juga kepada guru-guru yang tidak semua bermadzhab Syafi'i. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yaitu juga mazhabnya bukan Syafi'i, tapi mazhabnya Al-Maliki. Nah, Aqidatul Awam ini mengapa kok hampir pesantren di dunia ya, minimal di Nusantara, ketika memberikan pelajaran tauhid dasar kepada santri-santrinya menggunakan Aqidatul Awam? Sebab ada cerita yang luar biasa. Cerita terkarangnya Nazm Aqidatul Awam ini kita perlu tahu biar kita berusaha untuk menghafalkannya. Jadi Aqidatul Awam sekali lagi ini dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki, dan Aqidatul Awam ini disyarahi banyak kitab, diberi penjelasan oleh para ulama lain. Di antaranya ada kitab yang berjudul Tahsil Nailil Maram li Bayani Mandumati Aqidatil Awam. Ini karya beliau sendiri. Jadi beliau ngarang nazmnya lalu diberi penjelasan dengan satu kitab. Ada lagi kitab Nurul Dzalam ala Mandumah Aqidatul Awam. Ini karya Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Syekh Nawawi Banten. Ini kakeknya Ki Haji Ma'ruf Amin. Nah, di dalam kitab Nurul Dzalam ala Mandumah Aqidatil Awam yang dikarang oleh Syekh Nawawi, di sana diceritakan proses terkarangnya kitab Aqidatul Awam, sehingga hampir seluruh pesantren baik di Nusantara maupun di dunia ini untuk mengajarkan tauhid dasar kepada santri-santrinya menggunakan tabarukan dengan kitab Aqidatul Awam. Di sana diceritakan Annan Nazim, beliau pengarang nazmna Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Al-Marzuki, ini suatu ketika ro'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manam, bermimpi berjumpa Rasulullah. Kapan bermimpi berjumpa Rasulullah? Akhirul lailatil jum'ah min awwali jum'atin min syahri Rajab satisi yaumin hisaban min syuhur. Beliau bermimpi berjumpa Rasulullah itu pada Jumat yang pertama dari bulan Rajab.
hari ke-6 pada tahun alfan sanati alfin wa mi'atain 1200 wasamanina wa khamsina sana 1258. Jadi beliau hidup pada abad ke-12 12 Hijri. Sekarang sudah abad ke berapa? 15 1400. Nah itu hitungannya sudah masuk ke abad 15. Berarti 3 abad yang lalu. Suatu ketika di Jumat yang terakhir, di Jumat yang pertama dari bulan Rajab tahun itu, beliau bermimpi berjumpa Rasulullah wa ashabu radhiyallahu anhum waqifuna haulah, di mana dalam mimpinya itu di sekeliling Rasulullah ada banyak para sahabatnya Rasulullah. Wa qala lahun nabi, tiba-tiba Rasulullah itu berkata kepada Syekh Ahmad Marzuki ini, apa yang disampaikan Rasul? Hei Marzuki, ikra mandumat at-tauhid allati man hafadhuha dakhala jannah wa nalal maqsud min kulli khairin wa faqal kitab wa sunnah. Marzuki, bacakan padaku nadhom yang berisi tentang ilmu tauhid, yang barang siapa, kata Rasulullah dalam mimpi itu, yang barang siapa menghafalkannya, hafal akan nadhom itu, dakhalal jannah, dia masuk surga, wa nalal maksud min kulli khairin, dan dia akan tercapai semua cita-cita baiknya, wa faqal kitab wa sunnah, dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini berkata siapa? Rasulullah. Tiba-tiba Marzuki bacakan nadhom yang berisi tentang ilmu tauhid. Siapa yang hafal nadhom itu akan masuk surga, kemudian akan berhasil cita-citanya, akan berhasil keinginan-keinginan baiknya, dan dia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kaget ini, Syekh Marzuki ini kaget. Wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Marzuki ini bingung. Saya maksudnya apa yang harus saya baca ini? Lalu para sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah itu memerintahkan kepada Marzuki ketika beliau tanya, ya Rasulullah, ma tilkal mandumah? Rasul, ini nadhom yang dimaksud nadhom yang mana? Ketika Syekh Marzuki bertanya kepada Rasulullah tentang nadhom yang mana yang harus saya baca, qala al-ashab, sahabat-sahabat yang di sekelilingnya Rasulullah itu berkata padanya, hei Marzuki, isma' min Rasulillahi ma yaqul. Dengarkan apa yang akan disabdakan Rasul, dengarkan apa yang akan diucapkan Rasulullah. Lalu beliau dengarkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkata demikian, qul, Marzuki ucapkan, abda'u bismillahi warrahmani, seterusnya. Satu nadhom yang pertama itu, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil, itu diucapkan oleh Rasul. Ucapkan. Rasul perintahkan Syekh Marzuki mengucapkan nadhom itu. Lalu Syekh Marzuki meniru apa yang diucapkan oleh beliau, dan setelah itu teruskan. Nah, ketika Rasul memerintahkan agar Syekh Marzuki meneruskan nadhomnya itu, tiba-tiba beliau seperti otomatis bicara sendiri lesannya. Bicara sendiri meneruskan nadhom-nadhom tersebut sampai selesainya nadhom yang baru saja kita baca tadi. Falamma istaiqadha, ketika bangun mimmanamihi, dari tidurnya, qara'a ma ra'ahu, apa yang ada dalam mimpinya tadi yang dia bacakan di depan Rasulullah, yang itu sama sekali tidak pernah terbersit dalam pikiran beliau. Beliau dengarkan dari Rasulullah, beliau tiru apa yang diucapkan Rasulullah. Ketika bangun dari tidur, qara'a ma ra'ahu fi manami, beliau membaca apa yang tadi
diajarkan oleh Rasulullah dalam mimpinya, fawajadahu mahfudhan indahu, dan subhanallah, beliau benar-benar hafal di luar kepala, mulai dari nadom yang pertama ila akhirihi, sampai nadom yang terakhir. Nah, rahasia ini beliau simpan, berbulan-bulan beliau simpan, gak berani bercerita kepada siapapun. Tsumma lamma kanat lailatul jum'ah, nah di hari Jumat, ya lailatus samin wal isrin, yakni hari tanggal ke-28 min syahri Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah. Tadi beliau mimpi Jumat yang pertama Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, berarti disimpan. Mimpi beliau itu dirahasiakan 4 bulan. Pada malam Jumat tanggal 28 bulan Dzulqa'dah, berarti 4 bulan kemudian, kembali beliau bermimpi berjumpa Rasulullah. Ra'a fil manam, beliau berjumpa dengan Rasulullah marratan saniyah, kedua kalinya, waqtas sahri fil manam, di waktu sahur. Berarti waktu sahur itu berapa? Tengah malam sampai subuh, di waktu sahur. Dalam mimpinya, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung berkata kepada beliau, Marzuki, iqra ma jama'tahu fi qalbik. Marzuki, coba bacakan sekali lagi apa yang telah kamu kumpulkan dalam hatimu, kamu hafalkan dalam hatimu. Faqara'ahu, setoran hafalan. Dalam mimpi setoran hafalan kepada Rasulullah. Nazm Aqidatul Awam yang kita baca tadi disetorkan kepada Rasulullah ila akhirihi, sampai akhir nazm, wa huwa waqifun baina yadayhi, dan ketika setoran hafalan itu Syekh Marzuki berdiri di depan Rasulullah, wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu, para sahabatnya Rasulullah mengelilinginya. Setoran hafalan kepada Rasulullah. Yaquluna, ketika Syekh Marzuki ini membaca Nadhum Aqidatul Awam, setiap dapat satu nadhum, yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil mandumah. Jadi setiap dapat satu nadhum, abda'u bismillahi wal, dan seterusnya. Setiap satu nadhum, sahabat-sahabat yang mengiringinya itu mengucapkan amin. Nanti nadhum kedua, para sahabat juga amin. Falamma khatama qira'atahu, setelah selesai menyetorkan hafalannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada beliau Syekh Marzuki, waffaqanallahu ta'ala lima yurdih. Semoga, kata Rasulullah, Allah memberikan taufik pertolongan terhadap apa yang diridhoinya. Apa maksudnya? Nazm itu tadi, terhadap apa yang diridhoinya, wa qabila minka dzalik, dan semoga Allah menerima nazm yang baru saja kamu setorkan kepadaku, wa baraka alaika, semoga Allah memberkaimu, wa alal mu'minin, dan memberkai orang-orang mukmin, wa nafa'a biha libat amin, dan dengan nazm tauhidmu ini, nazm ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ini ceritanya. Makanya hampir seluruh pesantren itu untuk tauhid dasar ini yang diajarkan adalah Nazm Aqidatul Awam. Tiada lain, biar tergolong yang mempelajari itu bahkan menghafalkannya, tergolong orang yang didoakan oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasul mendoakan Syekh Marzuki, pengarang Nazm ini, yang sebenarnya beliau ngarang ini diajari Rasulullah sampai beliau hafal. Amin Allahumma. Nah, kita baca nanti di majelis kita. Berapa menit tadi? Karena baru pertama jadi ya agak aneh bacaannya, gak masalah. Mungkin kurang lebih 10 menit gak ada ya. Nah, nanti di kajian awal bulannya, karena yang dibaca hanya Ar-Rahman, kita baca. Syukur kita hafal. Kata Rasulullah dalam mimpinya Syekh Marzuki, siapa yang hafal Nazm Aqidatul Awam, masuk surga, dijamin masuk surga. Apa yang jadi cita-cita,
doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian dan dia mendapatkan pertolongan, bisa sesuai apa yang diamalkannya itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin Allahumma amin. Setelah itu baru beliau memviralkannya. Beliau tulis, lalu beliau memviralkannya kepada ulama-ulama di zamannya dan diterima. Sebab isinya tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Summa su'ilan nadim ba'da tila'in nasalatil kalmandumah. Kemudian banyak manusia setelah beliau viralkan itu bertanya kepada Syekh Ahmad Marzuki, fa'ajaba su'alahum fazada 'alaiha mandumatan min qawlihi wa kullu ma'ata bihir rasul fa'aqu taslimu wal qabul. Beliau setelah ditanya, beliau jawab bahwa itu nadom diajarkan Rasulullah kepadaku di dalam mimpiku, dan karena syukurnya beliau atas anugerah ini, beliau tambahkan di nadom itu wa kullu ma'ata bihir rasul fa'aqu taslimu wal qabul. Apa yang datang dari Rasul maka kita harus menerimanya, kita harus mau at-taslim, menerimanya dengan baik. Ini sekilas tentang nazam Aqidatul Awam, ya. Jadi nanti sedikit demi sedikit pun ya kita jelaskan kalau ada waktu. Ini akidah kita, kemudian tentang Rasulullah dan keluarganya, kemudian tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Ini mudah-mudahan kita bisa meskipun 1 bulan sekali bisa membacanya. Syukur ada yang minat untuk menghafalkannya, di mana sekali lagi Rasul katakan siapa yang hafal nazam ini dijamin masuk surga, cita-citanya dikabulkan, dan wafaqal kita bahwa sunnah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.